Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Denia dengan NIM 06101282227044 dari Pendidikan Kimia SIF B Indralaya dengan kosip Kak Fiona Sisilia. Jadi, pada video kali ini aku akan melakukan percobaan sederhana mengenai kesetimbangan uap air pada sistem binair dengan melakukan suatu percobaan destilasi. Silahkan ditonton. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan kali ini ada ember cat bekas, ada gelas yang berisikan air, dan ada wadah kaca yang digunakan sebagai pemanasan, ada pemantik api, dan ada minyak goreng. Nah, di sini ember cat bekas ini kita lubangi di kedua sisinya, di mana kita masukkan selang sebagai penghubung antara ember sebagai pendingin yang akan kita isi dengan air es dan es batu. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah kaca yang akan dipanaskan, di mana nantinya kita akan isi dengan air dan minyak. Untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu adalah melubangi ember cat bekas tadi dan melubangi tutup wadah kaca yang akan kita panaskan, di mana kita hubungkan keduanya dengan selang. Pastikan keduanya tersebut sudah kedap terhadap udara. Pertama pada ember cat supaya es batu atau air di dalam ember tersebut tidak keluar atau tidak bocor. Sedangkan pada wadah kaca itu gunanya agar uap pemanasan tersebut tidak keluar ke lingkungan, melainkan langsung masuk ke dalam selang untuk melalui proses pendinginan. Langkah selanjutnya kita buka tutup botol atau tutup wadah kaca tadi, di mana kita akan memasukkan minyak dan air ke dalamnya dengan volume yang kira-kira sama. Nah, untuk air dan minyak itu sendiri tentunya tidak akan menyatu ya teman-teman. Nah, jadi proses destilasi kali ini dilakukan untuk pemisahan kedua campuran tersebut, di mana kita akan mengetahui bahwa cairan mana sih yang akan menguap dan menjadi destilat, sedangkan larutan mana yang akan tertinggal di dalam wadah sebagai residu. Untuk rangkaian alat destilasi itu lebih kurang seperti ini ya teman-teman, di mana larutan dalam wadah kaca yang akan dipanaskan itu menyentuh selang yang akan kita hubungkan dengan wadah atau bekas kaleng cat yang akan kita isi dengan air dingin dan es batu. Jadi
Jadi, untuk kesetimbangan uap cair pada sistem binair itu bertujuan untuk menentukan sifat larut binair dengan membuat suatu diagram temperatur versus komposisi dengan menentukan indeks biasnya. Pada percobaan kesetimbangan uap air pada sistem binair kali ini digunakan air dan minyak yang dipanaskan. Sistem binair itu sendiri merupakan suatu kesetimbangan di mana terdapat dua komponen dalam suatu kesetimbangan. Nah, untuk memisahkan komponen-komponen tersebut, dapat kita lakukan suatu metode yang disebut dengan metode destilasi tadi, atau yang lebih biasa kita kenal dengan pemurnian larutan. Destilasi adalah suatu proses pemisahan suatu komponen melalui suatu proses pemanasan. Nah, dalam suatu proses destilasi itu sendiri juga ada suatu proses kondensasi, di mana kondensasi itu sendiri adalah suatu proses terjadinya perubahan fase uap menjadi fase cair kembali. Nah, pada praktikum tadi digunakan minyak dan air yang tidak menyatu. Jadi, larutan minyak dan air yang tidak menyatu tadi dipanaskan. Dipastikan sebelumnya bahwa wadah kaca yang dipanaskan yang berisi minyak dan air tadi kedap terhadap udara. Untuk lubang yang terdapat pada wadah kaca pemanasan tersebut dihubungkan pada suatu ember yang berisi air dingin dan es batu, yang kemudian di ujung selang itu akan jatuhnya suatu hasil destilasi yang disebut dengan destilat. Nah, kalian udah tahu belum apa fungsi es batu di sini? Jadi, fungsi es batu di sini adalah sebagai pendingin atau cooling. Jadi, campuran air dengan minyak yang dididihkan itu kan menguap, kemudian masuk ke dalam selang yang terpasang, di mana saat uap itu masuk ke dalam selang pada bagian pendingin atau ember yang berisi es batu tadi, di mana uap itu akan berubah menjadi fase cair kembali. Jadi, larutan mana sih yang menguap itu? Nah, untuk larutan yang menguap menjadi suatu destilat itu adalah larutan yang memiliki titik didihnya lebih rendah dibandingkan larutan lain. Jadi, udah tahu belum larutan mana yang menjadi destilat? Nah, jadi larutan yang menjadi destilat itu adalah air, karena air memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan dengan minyak. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa titik didih air itu berkisar antara 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih minyak itu berkisar antara lebih kurang 170 sampai 180 derajat Celcius. Nah, jadi itu sebabnya air itu menguap lebih dulu daripada minyak, sedangkan minyak itu tertinggal di dalam wadah pemanasan sebagai suatu residu. Sehingga hasil destilasi atau destilat yang dihasilkan itu adalah air yang murni tanpa campuran dari minyak. Pada saat air dan minyak dipanaskan dalam wadah kaca yang sudah kedap udara, tujuannya itu adalah supaya uapnya itu tidak tersebar ke lingkungan dan hilang, melainkan udara tersebut langsung masuk ke dalam selang untuk melalui proses kondensasi. Dua fasa dikatakan berada dalam kesetimbangan jika temperatur, tekanan, dan potensial kimia dari masing-masing komponen yang terlibat di kedua fasa itu bernilai sama. Komponen yang lebih mudah menguap akan memiliki nilai fraksi mol lebih besar daripada fase uap dan sebaliknya. Nah, destilasi itu sendiri didasarkan pada perbedaan dari titik didih dari masing-masing zat penyusun dari campuran yang homogen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan uap cair, yaitu adalah suhu atau titik didihnya, massa jenis, dan komposisi zat dalam larutan. Jadi, dapat kita ambil beberapa kesimpulan dari percobaan sederhana kesetimbangan uap cair pada sistem binair dengan melakukan destilasi. Yaitu, pertama, hubungan antara komposisi dengan titik didih itu berbanding terbalik. Kedua, syarat suhu untuk mendidihkan suatu larutan adalah harus lebih besar daripada suhu larutan itu sendiri. Ketiga, cairan yang dihasilkan dari proses destilasi itu disebut dengan destilat, sedangkan cairan yang tertinggal tadi itu disebut dengan residu. Empat, kemudian air keluar sebagai destilat karena air itu memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan dengan minyak goreng. Selanjutnya yaitu adalah semakin besar komposisi suatu cairan, maka titik didihnya akan menurun. Hal tersebut juga berlaku untuk keadaan sebaliknya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Sampai jumpa.